gitu kan, ataupun kita sebagai orang tuanya gitu nanti yang bakal bisa gimana sih biar si anak ini nggak terlalu menyimpang gitu. Ini perlu diperhatikan ya bang ya. Ini benar-benar menurut gue nih suatu permasalahan tadi dikatakan Bang Mudin ya, nggak ngeliat tempat bang, nggak ngeliat kasta, benar-benar bakal dimasuk di mana aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Ada Apa Sih Sebenarnya. Jadi pada kesempatan kali ini, channel Ada Apa Sih Sebenarnya akan ngebahas suatu isu sosial di masyarakat yang terjadi pada saat ini, yaitu tentang broken home. Wih, seru juga ya bang ya, kira-kira kalau kita dengar dari dulu ya. Pembahasan ini bakal seru, maka dari itu lanjut terus tonton ini. Check it out. Oke, kalau ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu. Karena penonton kan belum tahu nih nama kita satu-satu. Samping saya siapa, depan saya siapa, kanan saya siapa, maka itu kita kenalan dulu. Siapa tahu kan nyantol satu. Apanya dulu tuh yang nyantol? Biasa. Oh, itu ada yang sayang. Iya, oke. Ya, dari depan saya dulu, perkenalkan silakan. Ya, perkenalkan, nama gue Muhammad Ali Utama atau biasa dipanggil dengan Al, cucu kesayangan nenek. Hah, gitu kan. cucu kesayangan nenek? Iya bang. Siapa yang sayang tuh? Nenek. Coba, kan Jadi gua, nggak Bang. tahu nih, kita juga nggak tahu maksudnya kenapa si Al ini ada julukan cucu kesayangan nenek itu kenapa? Gitu. Nah, ini sih lumayan menarik ya bang ya. Sebenarnya ini bisa jadi suatu isu baru ya. Karena kan bisa dikatakan problematika dari para cucu-cucu ya kan. Karena gini bang, pernah gue waktu itu ketika di acara keluarga besar, si nenek gue ini lagi ada banyak makanan gitu, makanan kayak ayam segala macam. Terus nenek gue bilang, ini jangan dimakan ya, ini punya Khusus buat si lu Al, gitu ya? ini punya si Al, jangan dimakan ya, ntar saya marahin gitu kalau bisa dimakan. Jadi dari situ gue dapat julukan itu, cucu kesayangan nenek gitu. Kasihan banget ya, mungkin nanti karena Al ini kesayangan, jadi cucu-cucu yang lain tuh nanti nggak terpandang. Wah, nih. Mungkin kita bahas ntar. Oke, lanjut dong. Perkenalkan nama gue Firman Maulana ya, biasa dipanggil Leklok. Leklok, awalnya gitu. Sebenarnya ada cerita lucu ya. Cerita lucu kenapa gue dipanggil Leklok tuh. Pada awalnya tuh waktu itu gue diajak main futsal. Oh iya. Tapi kaki gue lagi kesayang bro. Jadi gini. Boleh. Gue yakin itu lu main futsal terus dengan kondisi kaki lu yang kesel itu pasti sakit. Parah Itu kebayang banget sih parah banget. Asli. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, nama gua Ahmad Fazan, biasa dipanggil si Ruhai. Ruhai bro. Ya, Kenapa bang dipanggil Roy ya, bang? ketika gua kalau lagi pusing, mentok banget gitu pikiran, gua ngucapin itu Ruhai. Gue gak ngerti maksudnya Ruhai itu apa. Oke, kita satu lagi nih bang, sebenarnya belum kenalan nih. Host kita. Lu tadi ngomong mulu, tapi gue nggak tahu siapa lu gitu loh. Kenalan dulu kepada penonton Oh kita. iya, bener-bener penonton, ingat-ingat ya nama gue siapa ya. Ingatin, nama gue itu Mufti Miftahudin, disebut juga Mudin. Nah, kenapa tuh bisa disebut Mudin? Hah? Bisa Aduh, disebut Mudin. Iya. Mudin itu simpelnya tuh gini, nama gue kan Mufti Miftahudin, mu-nya mu, dinnya Miftahudin. Jadi kayak paduan gitu ya. Sesimpel itu, sebenarnya nama gue sesimpel itu. Boleh. Oke, lanjut bang. Oke, seperti yang gue bilang tadi di awal, bahwasannya channel Ada Apa Sih ini sebenarnya akan ngebahas suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat pada saat ini, yaitu tentang broken home. Jadi karena kita tahu nih banyak banget dari kalangan atas maupun bawah sering terjadi adanya broken home itu, mau dari kalangan-kalangan pemerintahan, kalangan-kalangan mana sampai kalangan-kalangan orang-orang yang tidak berkecukupan, itu pasti ada aja tuh masalah broken home tersebut. Jadi dia nggak memandang suatu situasi ya mas, atau kayak dia atau enggak, berarti udah bener-bener dia tuh di mana aja bisa datang gitu kan broken home itu ya. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, pasti ada aja broken home. Ngeri juga bang. Ngeri juga ya. Harus ngeri. Kenapa nggak ngeri aja gitu? Biar lebih dramatis ya. Oke, lanjut lagi gimana nih? Jadi pada kesempatan kali ini gue akan menanyakan teman gue satu persatu. Ah, Jadi pandangan mereka boleh, tentang boleh. broken home ini seperti apa? Iya, ajib ya. Dan solusinya itu seperti apa? Jadi kita nggak cuma bicara tentang broken home itu gini, tapi kita ngasih solusi supaya apa? Supaya pada saatnya nanti solusinya ini akan menjadi acuan untuk orang-orang supaya ketika mendengar ini mereka setidaknya punya landasan gitu supaya mengatasi broken home ini sebenarnya harus seperti apa gitu. Betul. Karena pernah mendengar bang, gue pernah mendengar katanya orang broken home ini salah satu penyebab
dari penyimpangan sosial gitu loh. Orang bilang nih, anak ini broken home nih, pasti ntar jadi anak bejat nih. Karena terkadang ada gitu loh. Makanya kita ingin meluruskan pendapat orang lain tentang itu gitu loh. Dengan adanya podcast kita ini ya kan, sharing-sharing bareng. Karena enggak semua orang yang broken home itu bakal hancur gitu hidupnya. Iya betul, gue setuju banget kayak gitu. Kan ada temen gue juga mungkin nggak kayak gitu. Makanya kita bahas ini lebih dalam lagi ya. Oke. Mungkin gue akan nanya satu persatu nih ya. Mungkin gue tanya dari Firman dulu. Jadi menurut Firman, broken home itu seperti apa menurut Sang Lek? Berarti Bang Lek, gila deh. Menurut gue ya, broken home itu seorang anak atau ya dikatakan anak ya, kita kan misalnya anak. Itu kehilangan kasih sayang, bro. Kasih sayang dari keluarga, sosok keluarga gitu. Sehingga apa? Sehingga muncullah timbul rasa iri kepada teman-temannya yang masih memiliki keluarga lengkap gitu. Pokoknya rasa kasih sayang mencari-carilah dia. Berarti dia ntar bisa jadi pendendam Bang ya? Bisa jadi sih. Karena dia ngeliat orang, bisa jadi orang nggak iri dengki ya? Bisa nggak sih? Bisa kan? Karena dia udah iri dengki dia itu udah dari kecil gitu, udah mendarah daging gitu. Coba kita bayangkan aja ketika kita aja orang normal punya orang tua gitu, masih bisa iri sama orang tua lain yang misalnya kita dibeliin HP Nokia, orang tua lain beliin anaknya HP iPhone. Apalagi dia yang mohon maaf nggak punya orang tua. Tuh jauh banget pasti Nokia sama iPhone. boleh. Nokia udah tenggelam pasti. Oke, sekarang dari gue ya, dari gue. Nah, kalau menurut gue sendiri sih Bang, bener ya, gue setuju banget sama yang kata Mas Leklok tadi, Bang Leklok. Bang Leklok tadi bahwasanya broken home ini suatu fungsi keluarga tuh udah nggak berjalan dengan semestinya. Gitu kan. Kita semua tahu kan ya Bang ya, kita semua tahu bahwasanya fungsi keluarga itu buat apa sih? Melindungi, mengayomi, gitu kan. Menjadi suatu motivasi atau tujuan utama dari seorang ini biar cepet suksesnya gitu Bang. Tapi kalau misalkan mereka awalnya udah dapat 3 ini buat mereka sukses, tapi mereka ini hancur gitu Bang. Hancur karena suatu kata perceraian gitu loh. Bener-bener kayak gimana ya? Lu tujuan utama lu seperti gini Bang, lu bayangin Bang. Lu pengen masuk di universitas negeri gitu ya Bang ya. Lu udah belajar, lu udah ini tapi lu nggak masuk gitu Bang. Jadi kayak lu tuh, ya udahlah gua kerja aja. Nah, agak beda kasus ini kan orang yang broken home ini, mereka nih tujuan utamanya udah hancur, udah nggak ada apalagi buat mereka tuh motivasi mereka itu udah buat sukses mereka hancur gitu. Jadi ya bisa dikatakan ya bisa jadi penyimpangan sosial sih Bang ya. Bener. Kalau si anak ini nggak bisa memanage suatu membedakan yang benar dan yang salah karena nggak ada yang ngayomin gitu, nggak ada yang ngasih tahu. Ya, karena ini Bang gitu loh. Ya, jadi karena emang kan anak yang broken home ini kan beda gitu sama anak-anak yang lain. Ketika anak-anak yang lain itu ketika dia kecil ada nih yang dia lihat, contohnya orang tuanya, sifat-sifat orang tuanya tuh seperti apa, ibunya seperti apa, tutur katanya ayahnya itu seperti apa. Tapi kan anak yang broken home ini mohon maaf, dia tidak memiliki semua. Iya, tidak memiliki itu semua. Jadi nggak ada yang bisa dicontoh. Mungkin yang rawat kayak kakinya dan neneknya. Tapi kan kakek dan nenek itu bukan orang tua yang melahirkan gitu, bukan ibu. Iya, langsung. Perasaan mereka agak beda ya Bang. Kasih sayangnya itu agak beda gitu. Kecuali gua. Anak nenek bebas. Anak nenek bebas. Iya Bang, menurut gua gitu sih. Jadi kayak udah benar-benar hancur. Mereka tuh udah benar-benar nggak tahu arah lagi Bang. Karena memang mereka tuh butuh perhatian bro sebenarnya. Butuh perhatian. Banget. Walaupun mereka nih, kalau misalkan gua juga punya teman gue yang kayak gitu, mereka tuh kayak terbilang kayak cuek, bodo amat. Sebenarnya gue tahu gitu kalau mereka udah cerita serius tuh, udah beda Bang. Bener-bener kayak mereka tuh butuh banget kita, kayak gitu. Kayak gitu sih Bang. Menurut Bang Azang gimana coba? Ya ngejauh dari kata apa tadi yang dimaksud sama Bang Leklok ya. Bang Leklok. Kurangnya perhatian dari keluarga gitu. Mungkin kalau dari gue gini ya, kita kan pasti nih bicara tentang broken home ini, kita harus kasih tahu dulu nih kepada penonton cara mengatasinya itu gimana. Jadi masa kita ngomong tentang broken home jauh-jauh kayak gitu, tapi kita nggak ngasih solusi nih, kayak seakan-akan kita tong kosong nyari bunyinya tang. Tapi kagak. Nih Bang, kalau kata gue sebelum kita ngasih solusinya atau bercerita tentang lanjutnya, lebih baik untuk para penonton nih ya. Jangan lupa nih Cobra ya, diminum dulu Bang, diminum. Sebenarnya kopi gue tuh udah setengah. Sama gue juga deh, ini enak banget seruput dikit seruput. Jadi kalau nggak tahu para penonton, jadi sebelum itu tuh kita emang udah ngopi di sini. Itu udah setengah gitu. Udah saking lama, saking serunya gitu kan. Bener-bener kayak wah seru banget kita ngobrol gini kan. Bahasa orang dulu mah ngomongnya tuh udah ngalor ngidul. Iya, tapi ya lebih masih seru lah buat tontonnya. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa siapkan ya. Untuk apa? Untuk menemani kalian dalam mendengar podcast kita walaupun kayak amburadul tapi ya kurang lebih. Iya, orang-orang yang menyampaikan juga ganteng-ganteng ya. Ini kalau udah bicara ganteng. Iya Bang. Gue sebelum kita masuk ke solusinya gue pengen ulik sedikit sih Bang. Kenapa sih menurut kalian tuh kenapa sih
broken home tuh bisa dikatakan orang-orang tuh sebagai salah satu pencetus atau salah satu jalan buat anak-anak menyimpang gitu. Gue sedikit cerita ya bang ya. Iya. Karena kenapa bisa dibilang orang-orang begitu? Gue agak setuju ya bang ya. Karena gini, mereka tuh ketika mereka sudah mendapatkan dari kecil yang mereka lihat tuh hanya pertengkaran dan pertengkaran gitu loh. Iya. Kenapa mereka gedenya nggak ada balas dendam? Maksudnya gue dendam gitu loh. Orang tua gue kayak gini, ya gue juga harus kayak gitulah. Ketika jadi mereka tuh dendamnya tuh ke orang dewasa gitu loh bang. Orang dewasa gini amat ya. Jadi bisa dikatakan ketika mereka besar ya mereka bakal niru juga gitu loh bang. Dan kita nggak bisa salahkan orang-orang dari broken home ini sebagai pencetusnya, enggak, tapi memang keadaan menyuruh mereka untuk begitu loh bang. Iya, benar. Nggak ada kasih sayang lagi, mereka nggak ada, nah jangan gitu, nggak ada bang mereka kayak gitu bang. Yang mereka lihat dari mereka kecil, pertengkaran, heboh, akhirnya dia nih si anak ini bakal introvert gitu, bakal kayak Menyendiri. pendendam, kayak apa ya, masa bodoh amat, pokoknya gue mau ngelakuin gini. Makanya terkadang anak-anak broken home itu mereka pelarian kemana bang? Ke mabuk-mabukan bang. Iya. Udah pasti ya. Iya. Mereka stres nih bang, stres banget, gak tahu main ngapain, jadi mereka Stres, biar iya. Butuh tempat ya. iya, Butuh jadi tempat biar buat- apa? Biar pikiran mereka tuh nggak mikirin itu lagi, mereka tuh dengan mabok gitu kan. Iya. Ngeplay bang, ngeplay kan ngeplay itu udah walaupun setelah mereka bangun lagi itu bakal berat lagi masalah Lebih mereka. berat, Tapi- bahkan lebih berat. Iya. Lebih berat. Terus apa lagi bang? Gua ada lagi satu tawuran. Bang. Iya. Menurut gue ya, ini menurut gue doang, walaupun gue belum tahu benar-benar survei segala macam ya, tapi menurut gue salah satu kebanyakan anak-anak tawuran itu mereka kurang kasih sayang ya. Bukan berarti mereka semua broken home. Kurang kasih sayang, Ya. kurang perhatian. Iya, nggak semua mereka juga broken home, tapi kebagian dari mereka tuh broken home, gitu. Yang akhirnya tuh mereka tuh nggak ada kayak, nah kamu jangan tawuran ya, nanti Iya. kamu masa depannya susah. Nggak ada kayak yang gitu, mengingatkan. Bang. Nggak ada yang mengingatkan bang. Kadang ada yang mengingatkan, contohnya ada orang yang tawuran nih, ibunya udah ngingetin dia. Cuma kan karena emang orang tuanya ini broken home, ibu dan bapaknya, jadi cuma pihak ibu aja yang ngingetin. Jadi biasanya kan omongan orang tua maupun ayah maupun ibu itu penting gitu ya. Iya, betul. Karena kan yang didengar itu dari dua arah, dari ibu didengar, dari ayah juga didengar. Tapi si anak ini cuma mendengar nasihat-nasihat dari ibunya dan dia menolak nih dari ibunya. Sebenarnya dia tuh butuh sang ayah juga untuk menasihati anaknya. Nah, terkadang anak-anak dari kita juga tuh mereka tuh nggak pure mendengarkan kata ayah gitu, karena mereka tuh lebih dekat sama ibu kan. Iya, iya. Agak berbeda ketika si anak ini apa namanya tuh ikutnya ke ayah gitu kan. Ya kita tahu lah ayah tuh biasanya kan mereka main apa namanya tuh logika. Kalau ibu kan lebih ke hati ya. Pendekatannya ke hati. Kalau misalkan bapak itu kan lebih kayak ya udah lu mau gimana bodo amat gitu ya. Tapi bapak tuh ngasih dampak nih kamu tuh kalau kamu tawuran ini dampak yang akan kamu rasakan itu seperti ini. Cuma gitu doang bang. Tapi Iya. kalau ibu kan beda. Nah tapi kalau misalkan dua-duanya juga nggak serasi bang, pisah itu susah banget. Susah banget. Salah satunya aja nggak seimbang, dua-duanya aja nggak masih belum seimbang terkadang gitu bang ya. Apalagi misah gitu loh. Iya, iya. Kan bener-bener berat banget ya bang Azan ya. Iya, betul banget. Iya menurut gua gitu sih bang. Jadi gue tuh sebenarnya punya solusi juga nih ya. Jadi buat yang kayak broken home itu, nah yang harus kita lakukan ini kepada orang-orang yang broken home, kita itu harus meningkatkan tingkat kepedulian kita. Iya. Nah, jadi orang-orang yang broken home ini kan emang contohnya kalau ada burung itu sayapnya 2. Tapi kadang orang yang broken home itu burung tanpa sayap gitu ya, nggak bisa terbang, susah. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus menjadi sayap untuk mereka. Kita datang dengan mereka dengan cara yang baik-baik, kita memberi nasihat, kita memberi arahan, kita harus datang dekat dengan dia dan membicarakan itu. Kenapa lu tuh begini? Kenapa sebenarnya apa sih masalah hidup? Coba cerita ke sini dan kita kasih solusi juga. Kalau Iya. kalau misalnya dia mabuk-mabukan itu akan memberatkan hidup. Jadi masa yang akan datang. Iya. Iya. Kan menurut gue ini harus jadi perhatian kita semua ya. Iya, Kita betul. nggak bisa kayak ya bodo amat lah. Kita nggak ada wewenang buat ikutan. Bukan kayak gitu. Menurut gue nggak kayak gitu. Maksud gue masih ada celah buat kita ngobrol bareng sama mereka. Tapi terkadang kita juga nggak mau hamil mereka. Jangan jadinya tuh kita salah tingkah gitu loh. Iya. Makanya makanya di sini kita sedikit membahas nggak cuma broken home itu apa, tapi kita ngasih sedikit solusinya gimana sih pendekatannya gitu loh. Gimana sih cara biar kita ini sebagai teman-temannya atau sebagai saudara bahkan diri kita sendiri gitu kan, ataupun kita sebagai orang tuanya gitu nanti yang bakal bisa gimana sih biar si anak ini nggak terlalu menyimpang gitu. Ini perlu diperhatikan ya bang ya. Ini benar-benar menurut gue nih suatu permasalahan tadi dikatakan Bang Mudin ya, nggak ngeliat tempat bang, nggak ngeliat kasta, benar-benar bakal dimasuk di mana aja. Betul, Habek betul, gitu Bang. ya. Iya habek gue gitu ya. Seperti kayak habek gue. Ya, gitu. Gimana bang? Ya jadi kita dari yang terdekat dulu aja. Jadi kalau misalkan ada sana keluarga kita yang broken home, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarganya? Itu harus lebih peduli karena emang keluarga itu kan terdekat gitu ya. Entah dari keluarga dari pamannya atau intinya keluarga itu harus lebih peduli kepada orang-orang atau anak-anak yang orang tuanya itu broken home. Dengan kayak gitulah kita bisa membawa anak itu menjadi ke jalan yang lebih baik lah istilahnya itu, lebih bisa menjaga.
Karena kan ketika anak itu sudah broken home, nggak ada yang memperingatinya. Dia mau melakukan apapun karena orang tuanya sudah broken home gitu, udah nggak sepemikiran, ya susah gitu. Benar-benar berat sih menurut gue. Bang, sebelumnya kita kenalin dulu nih para sponsor kita nih. Mungkin teman-temannya pada kaget, kok itu ada Teja Mana gitu kan. Kok ada Garuda Kacang Atom, ada Nabati. Ini sebenarnya sponsor bukan sih, Bang? Bukan. Tapi kita ikhtiar ya, Bang ya? Iya, siapa tahu. Iya. Jadi teman-teman ya, apapun makanannya, jadi teman-teman ketika ntar ngerjain tugas jangan lupa ya, Kacang Atom yang kita bukan dulu ya. Kita review dikit gitu ya. Kita review dikit. Coba, Bang. Rasain dikit, Bang. Coba ya. Coba, Bang. Gimana, Bang? Tas dulu deh. Rendah kali, Bang. Gila kali ini. Nah, jadi teman-teman semua, apapun minumannya, apapun makanannya, jangan lupa sediakan teh Javana dimanapun berada. Yang lagi gua minum ini teh gula batu, Bang. Kalau ini apa, Bro? Itu harus apa, Bang? Original. Original. Ini harus apa nambatinya? Wet, Bro. Susu ya. Gitu aja. Nah, itu. Jadi teman-teman semua jangan lupa kita mendengarkan nanti, jangan lupa sediakan Kobrai, teh Javana dan cemilan-cemilannya. Biar nggak bete. Yoi. Lanjut, Bang. Oke, tadi kan kalau kata Bang Mudin ya, tadi Bang Mudin tadi kan kalau misalnya salah satu mungkin solusi untuk si anak ini biar nggak terlalu menyimpang banget ya Bang, itu keluarga ya. Keluarganya. Karena keluarga itu paling termasuk orang yang terdekat ya Bang ya. Terdekat karena kan emang dari keluarga juga darah dagingnya masih menyatu. Maksudnya kan kadang ada nih keluarga tuh yang kan keluarga itu otomatis si ibunya atau bapaknya itu kan satu anak dari neneknya. Mengetahui lah ya, pasti mengetahui dan kadang gitu memang karena satu anak itu ada kemiripan antara ibunya, ibu dan adik-adiknya. Jadi keluarga itu emang lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami gitu. Jadi kan dari keluarga itu juga kan kadang kakak dari ibunya atau adik dari ibunya lebih mengetahui sifat-sifat ibunya. Jadi tahu nih apa yang harus atau apa yang dilakukan ibunya kepada anaknya dahulu dan gitu, juga sebelum broken home itu mungkin udah kenal juga kan sama si anak. Jadi lebih enak itu kamu kenapa. Jadi enak, jadi si anak juga enak juga bercerita ya. Gitu. Karakter udah tahu, sifat dia udah tahu. Nah, gue setuju banget kalau misalkan teman-teman semua solusi dari Bang Mudin ya. Ini salah satu solusinya kita kalau misalkan kita mempunyai saudara atau ponakan yang sedang broken home, kita sebagai keluarganya harus menjalin pendekatan. Keluarga sadar ya, ada yang broken home sadar. Jangan acuh tak acuh, jangan dicuekin karena emang yang broken home itu butuh atau harus dirangkul supaya dia nggak terjerumus ke dalam jalan yang sesat seperti itu, jalan-jalan yang salah. Setuju banget gue punya sedikit cerita yang lumayan menarik nih Bang ya. Karena gue punya nih saudara yang sedang broken home nih Bang. Si keluarga lagi broken home nih, si anak nih jadi si ibu ini udah pisah nih sama si suaminya ya. Kemudian si ibu ini juga dia bingung loh. Dia kan lah mungkin baru pertama kali kan malah ini gitu kan. Kayak bingung harus ngapain nih. Udah dia tinggal ada anaknya, ada beberapa anaknya. Kemudian juga yang tadi dia juga bingung, gue nih mau kerja apa, yang harus gue lakukan apa. Akhirnya nih karena keluarga gue nih mungkin keluarga dari peka ya, jadi diambil anak-anaknya teman-teman semua apa diambil semua, dirangkul. Akhirnya si anak ini ya semangat lagi gitu, jadi ini gak kepikiran lagi tentang apa itu broken home gitu kan, masalah-masalah yang ada di keluarga. Nah betul, nah akhirnya si anak ini kembali lagi ke jalurnya Bang. Akhirnya sekarang dia nih sukses Bang, sukses. Dia mulai apa, dia mulai bekerja lagi, dia mulai merantau segala macam. Akhirnya itu dia sekarang salah satu panutan gua. Panutan gue ini patut buat dicontoh. Contoh gitu. Dia aja dengan kesusahan yang benar berat banget Bang. Dia Bang dari kecil nggak tahu kasih sayang, dari kecil nggak tahu siapa ayahnya, tapi dia sukses gitu Bang. Jadi menurut gue susah itu nggak tergantung dari broken atau enggak ya, gitu ya. Jadi makanya itu untuk teman-teman yang merasakan tetap semangat terus ya. Kayak saudara gue ini contohnya, teman-teman harus tetap mencontoh yang baiknya aja. Intinya gitu. Harus peduli. Sekarang kita ke Firman dulu nih. Mungkin Firman ini punya pendapat-pendapat yang lain tentang gitu. Jadi salah satu pengamat yang ajib juga Bang. Kira-kira ini. Apa kalau kalian Firman nih? Diam-diam mikirin banyak hal. Lu pusing gue. Nah, ini mah kagak ada Bang. Jomblo, Jones. Kalau menurut gue ya solusinya itu ya dari teman sih Bro, dari teman. Ketika teman itu udah merangkul ya, bercerita itu lebih enak, ya, lebih soft lah intinya, lebih dekat gitu, lebih kebawa perasaan. Nah ketika itu si broken home ini, orang broken home ini bisa lebih tahu gitu, oh ternyata gue punya teman yang baik gini kan. Gue bisa cerita banyak ke dia ya kan, semoga aja dengan adik-adik ini gue bisa lebih baik gitu. Sebab motivasi juga buat dia gitu kan. Apalagi dengan ini ya, apalagi kalau teman itu biasanya sepantaran, ngobrolnya nyambung karena umurnya sama. Jadi ya ngobrol tuh
ceritanya jadi lebih bisa terbuka. Iya, Umurnya yang sama sambil itu. ngopai-ngopai gini ya, itu udah sampai habis gue lihat bang. Udah habis. Penyahabat kayaknya obrolannya ya. gitu Nah, lah, tapi gitu. gini bang, gue setuju banget apa kata bang Firman. Tapi gue main nanya nih, yang kita tahu kan anak-anak broken home ini mereka ini introvert bang, tertutup banget gitu kan. Karena mereka berpikir ini buat apa gue cerita sama dia? Nah, Dia nggak ngerasain apa yang gue rasain. Jadi mereka circle mereka nih, kadang mereka nih hanya mau berteman tuh hanya sama orang yang mengerti perasaan mereka. Bisa dikatakan orang yang sama-sama broken home. Istilahnya kalau kata orang broken home, lu ngapain sih, lu so tau banget, lu aja Iya, ngerasain gitu lu ya. ngapain sih nanya gue sok kenal SKSD Kenal gitu kan, banget, lu siapa lu, emang lu ngerasain apa yang gue rasain, enggak kan gitu kan. Yang lu kasih tau temen gue dong, sabar, tapi sabarnya kayak apa gitu, kita nggak tahu gitu bang. Gimana? Tapi dengan dia mengatakan kayak gitu, apa kayak misalkan lu so tau banget, lu kan nggak pernah ngerasain apa yang gua rasain. Tapi kita sebagai orang yang peduli gitu, kita nggak apa-apa harus tetap mengingatkan dia walaupun kita nggak merasakan apa yang dia rasakan. Tapi kita menunjukkan kepedulian kita kepada dia, jadi dia bisa merubah mindset dia. Kayak Ini gitu. dia ya teman-temannya ini ya, catat. Penting banget. Iya ini bang. Jadi teman-teman semua, walaupun kemungkinan kecil ya bang ya, walaupun terlalu kecil ya untuk kemungkinan Agak si susah teman dia yang agak menerimanya, susah ya. gitu. Tetapi ketika kalian teman-teman semua ada kesempatan buat apa? Buat masuk ke dalam ranah mereka, jangan sia-siain. Jangan sampai kalian bawa mereka ke jalan yang lebih buruk bro. Iya, Jangan betul, Bang. sampai. Nggak mungkin Jangan rasa kepedulian kalian kepada orang-orang yang broken home ini akan dicuekin sama orang yang broken home gitu. Pasti sedikit demi sedikit, perlahan gitu. Pasti orang yang broken home juga akan menerima kita karena emang kita bersungguh-sungguh gitu ingin mengingatkan dia, ingin membawa dia ke jalan yang lebih baik kayak gitu. Kita belum ke Bang Hazan nih. Udah seru banget ini, baru dua solusi aja udah seru banget ya bang ya. Betul Lanjut. banget nih. Nanti kalau misalkan tadi dari bang Mudin tadi apa keluarga, Iya. dari bang Teman. Lekok tadi kan, Lekok tadi apa teman. Teman. Kalau dari bang Hazan apa? Kira-kira untuk teman-teman kita penonton kita. Caranya gitu, caranya. Tiga apa? Apakah misalkan dari orang tua atau Nah, ya itu. Jadi kalau misalkan kita dari orang tua tuh, kalau kita ini jangan berantemnya itu jangan sampai ketahuan anaknya loh gitu. Oh, gua ngerti. Jadi maksud si Bang Hazan ini mungkin ya, Iya. ketika kita posisi jadi orang tua mereka. Nah, Masih jadi orang tua. Jangan sampai kita menunjukkan pertengkaran kita di depan anak kita. Nah, itu betul. Soalnya kan iya, karena emang yang orang tua yang berantem di dalam kamar pun, misalnya suami istri Ah. berantem di dalam kamar, anaknya di luar kamar dengan posisi pintu kamar yang terkunci. Kadang anak itu bertanya-tanya, kenapa ibu dan bapak aku ini Sering berantem. Apakah salah aku? Iya. Iya, terkadang kita pernah lihat dong di mana YouTube, televisi ketika ada pembantu itu emang kayak gitu kan. Iya. Dan memang real itu emang terjadi kayak gitu, Dan Bang. pasti ketika orang tua itu bertengkar, ada pembicaraan anak itu. Jadi nanti anak kita ini gimana? Iya, pasti gue yakin banget. Terus yang ngasuh anak kita siapa? Gitu dengar sama mereka, akhirnya mereka mikir gua beban. Iya. Ketika anak itu mendengar, otomatis mentalnya ada yang terganggu. Bang, kemudian bang nggak cuma itu bang, ketika si anak ini, ketika tetangga mendengar bang, mendengar, kemudian si anak ini tahu tentang malu parah banget. Dia benar-benar kayak makin ketutup bang orangnya bang, Iya. makin ketutup gitu loh. Takutnya pas nanti anaknya lagi main, Iya, ya bapak lu berantem ya. Gue pernah bang, berantem. gue punya temen nih kayak gitu ya, temen gue. Terus kan bapaknya, apa ibunya kan udah bisa ya bang, ini gituin sama temen gue bang. Gue dalam hati, sampai gue kejar bang. Kata gue, lu songong banget, kata gue ngatain temen gue gitu, sampai gue gituin. Maksud gue, apa Ngapain sih gitu ya? Ngapain gitu lu bully temen gue gitu. Ya karena kan emang anak kecil itu Anak belum kecil, mengerti hal iya. tersebut. Ya maka dari itu ya kita sebagai orang yang udah mengerti atau sudah menjadi orang tua, nah makanya kita antisipasi jangan sampai hal itu terjadi karena dampaknya ke anak kita, jadi anak tetangga sampai Tahu gitu ya. tahu. Jadi anak kita itu benar-benar kasihan, mentalnya keganggu, pikirannya terganggu dengan apa? Dengan sifat-sifat kita, dengan keegoisan kita yang kita lakukan dengan broken home itu. Kayak gitu. Makanya teman-teman catat juga ya, catat nih penting. Karena kenapa gue bilang penting? Karena untuk para orang tua yang sekarang dan kita yang bakal jadi orang tua, insya Allah ya, insya Allah ya. Amin. Semoga. Amin. Sampai ya. Tapi udah ada belum, Bang? Belum ada. Jadi gitu. Pokoknya nih Bang Hazan ini cukup ngomong dikit tapi benar-benar bermakna ya. Luas. Sebenarnya beliau nih kode internasional, bro. Lu pernah tahu? Ntar kita suruh ngaji. Bang Be. Hazan ini emang kan kalau di depan kamera agak pengen. Kalau di Luar maluin. Enggak bro. Enggak ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi gini, yang gua ambil.
Jadi ketika nanti kita ataupun para orang tua yang sekarang ada, ketika kita nanti berantem, ketika kita berada di fase kita harus pisah dengan pasangan kita, hendaklah kita itu berpisah dengan cara yang keluarga aja gitu. Gak usah pakai kekerasan bang. Ini bang, orang misalkan ada kekerasan nih, si anak nih ngeliat, minimal dia nggak ngeliat tapi mendengar bang. Wow. Mental langsung kena dia. Dendam bang. Akhirnya tuh dendam banget sama orang dewasa. Ketika dia jadi orang dewasa juga dia nggak segan-segan kok. Lah. Gitu bang. Karena anak itu kan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya nanti, mencontoh gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi orang tua juga jangan egois ya. Dan juga satu lagi bang, orang tua ini ketika mereka sudah bisa, mereka harus menghilangkan egois mereka bang. Kenapa? Karena mereka tuh harus berkomunikasi juga ke anaknya. Kebanyakan dari orang tua kita sekarang, misalkan orang tua yang sudah berpisah itu mungkin kebanyakan ya, mereka komunikasi ke anaknya udah nggak beres bang. Jadi kayak egois. Jadi si ibunya egois. Lu anak ini ke gua ya, tapi lu nggak boleh hubungin dia, lu nggak boleh datang ke dia, lu harus gua jadul datang. Itu salah menurut gua bang. Karena emang itu anak hasil berdua gitu, berdua. Ya masa iya sih sampai sebegitunya. Harusnya kan walaupun udah pisah, harus tetap ada rasa kepedulian karena itu ya darah daging dari orang tua. Karena sebenarnya si anak tuh butuh banget bang. Butuh banget. Walaupun nih, jadi kadang tuh ada anak tuh yang disupport banyak itu nggak masuk karena udah terlalu sering disupport. Tapi kadang ada anak yang nggak pernah disupport. Nah, dengan perkataan orang tua yang sedikit, contohnya kamu kalau belajar semangat ya, tapi karena orang tua jarang ngomong kayak gitu dan sekali dia ngomong gitu, kadang anak itu bisa langsung mendengar, bisa langsung nangkep. Jadi dia, kamu semangat ya belajar. Wah, ini gue jarang banget nih disupport, sekali gue disupport sama orang tua kayak gitu, itu bisa jadi apik banget nih buat Serasa kita gitu. kalau lagi UTS disupport sama doi gitu. Ya, kalau punya UTS-nya ya. Kalau punya Doi. Dari kalau ya yang mau jadi doinya Mudin. Demi apapun bohong jangan percaya. Oke, teman-teman kali gitu ya. Tadi kita udah dapat 3 solusi ya bang ya. Pertama dari Bang Mudin, keluarga. Dari Bang Lekop, kemanan. teman. Dari Bang ini, ketika kita jadi orang tuanya. Sekarang kalau dari gua bang ya, tadi kita udah dapat 3 ya. 3 mungkin 3 tips ya bang ya. 3 tips. Sekarang gua pengen ngasih tips untuk orang yang lagi malah fase itu bang. Jadi ketika untuk teman-teman ya, untuk para pendengar, untuk para penonton ya, sedang merasakan fase itu ketika orang tua lagi berantem atau sudah apa namanya itu sudah merasakan sudah terkena ya, terkena gitu. Menurut gua teman-teman jangan berpikir kayak ih kok gua gini amat, kok gua beda dengan yang lain. Gua kacau parah gitu loh. Bener-bener kayak nggak tahu tujuan lagi bang. Menurut gua enggak bang. Karena yang tadi gue kira, kalau misalkan kalian dihidupkan oleh nenek kalian, ataupun kalian dihidupkan oleh paman kalian, bibi kalian tuh, itulah tujuan utama kalian sekarang, bang. Tujuan utama kalian sekarang. Ya, adapun kalau misalkan dari keluarga kalian itu ada yang cekcok, gitu, keluarga kalian ada yang bertengkar, coba kalian mengambil jalan positif dari hal tersebut. Kayak contohnya, kenapa keluarga kita bisa berantem? Mungkin Allah itu sedang menguji kita dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya keluarga kita yang lagi berantem ini itu adalah sebuah masalah kecil yang akan terjadi. Kan hidup ini panjang ya, nggak cuma di saat orang tua kita lagi berantem kita nggak bakal punya masalah lagi nih di masa yang akan datang begitu. Jadi ketika orang tua kita berantem, dengan kita sabar dan dengan kita bisa mengambil hikmah daripada hal tersebut, kita akan sudah mempersiapkan diri nih. Sebenarnya masalah itu bakal banyak gitu di masa yang akan datang. Nggak bakal selesai sampai kita meninggal. Kalau gue sih ya menganggap masalah itu kayak itu ibaratnya bejak pertama untuk kita melangkah selanjutnya gitu. Bejak pertama. Jadi untuk teman-teman yang sudah melalui fase itu ya jalanin aja. Karena hidup kalian tuh bukan cuma untuk orang tua kalian. Gue pernah dapat dari orang tua gue bang ya. Orang tua gue pernah bilang gini, bang, hidup sukses kamu tuh bukan untuk mama, bukan untuk mama. Sukses kamu tuh buat kamu dan keturunan kamu selanjutnya. Karena kenapa? Karena mama ini gak bakal hidup sampai kamu gak tahu sampai kapan. Tapi keluarga kamu tuh menunggu kesuksesan kamu. Jadi kalau misalkan kita berpikir tujuan kita udah habis itu salah. Ya, sempat gue bilang tadi, memang sebenarnya tujuan apa namanya itu orang tua itu sebagian tujuan utama atau motivasi ya, tapi sebenarnya itu juga nggak cuma itu doang. Ada jalan lain lagi motivasi kita buat kita sukses itu anak keturunan kita nanti bang. Jangan sampai anak keturunan kita nanti merasakan apa yang kita rasakan. Karena nggak semua orang tuh kuat bang, nggak bisa. Pada intinya emang kita harus berpikir itu jauh lah ke depan. Itu jangan cuma kita berpikir, aduh gue ini menderita banget, gue lagi broken home gitu. Aduh gimana nih, gue broken home, gue beda banget nih sama yang lain. Kenapa sih gitu? Kenapa Tuhan tidak adil? Ya enggak begitulah kan, kehidupan ini panjang ya kan. Kita harus memikirkan apa yang akan ada di masa yang akan datang. Gitu. Gue pernah dengar dari saudara gue yang broken home, dia bilang gini bang. Al,
orang yang bukan broken home itu sudah punya jalan. Mereka enak buat ngapain-ngapain. Sudah ada Apalagi jalannya, ya, gitu. apalagi mereka dari orang yang berkecukupan. Mereka udah ada jalan, tinggal di aspal aja. Iya, iya. Tapi orang yang mengalami broken home, mereka belum punya jalan. Jangankan belum punya jalan, yang nunjukin jalan yang bener aja nggak ada. Lagi babatin buat jalan, tiba-tiba jurang. Nggak ada yang narik, udah jatuh aja sendiri. Nah, itu bedanya, Pak. Bedanya Al kata dia. Jadi orang yang broken home itu gua sebagai broken home gua mau membantah kata-kata orang broken home itu salah satu penyebab dari penyimpangan sosial. Gua pengen menentang banget kata dia. Akhirnya gua juga berpikir gitu, Bang. Sampai gue pernah dengar orang yang ngomong itu, sampai gue bilangin, "Bu, emang bener Bu kayak gitu gitu. Emang Ibu tahu dia bakal ini? Ibu yakin nggak apa yang Ibu omongin sekarang bakal jadi pemicunya?" Tapi gue bilang gitu. Ya itu ibunya tuh pada diem semua, gue kabur aja gitu. Maksud gue enak banget lo ngomong kayak gitu loh. Jadi itu seakan-akan lo tuh menjudge kehidupan yang akan datang. Tuhan gak sih menurut gue gitu loh. Jangan kayak gitu. Maksud gue tuh lo semangatin aja gitu kan. Jangan sampai jadi buah bibir ini buat apa? Bahan gibahan, Bang. Itu bahaya banget sih, Bang, gitu, Bang. Mungkin gitu sih teman-temannya dari tips kita tadi ada 4 ya, Bang ya. Ada tadi dari Bang Mudin. Itu dari keluarga, Catat. Bang Firman itu dari pertemanan. Bang Hazan itu dari tata cara bagaimana kita ketika kita bertengkar dalam permasalahan keluarga. Kalau dari gue sendiri tadi tentang diri kita sendiri, jangan kita selalu berpikiran jauh ya, jangan sampai tujuan utama kita sudah hancur, kita nggak ada tujuan utama lagi, kita banyak tujuan utama kita yang tadi apa keturunan dan sanak keluarga kita yang lainnya. Iya, Kita harus berbagi semua. Ya, Nggak kerasa ya kita ngomong di sini, kopinya udah habis. Garuda juga tinggal 1, nggak ada yang sponsor. Berarti masih utuh. Nanti aja, Bang. Kan masih ada segmen selanjutnya. Ya mungkin kita sudah sampai pada penghujung pembicaraan kita. Intinya kan poin-poinnya tadi udah tersampaikan. Jadi untuk kalian yang broken home, kalian itu sebenarnya orang-orang pilihan. Kalian harus tetap semangat karena itu ujian buat kalian. Kalian itu intinya orang pilihan ya. Jadi Allah itu tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kapasitas hambanya. Jadi kalian yang broken home itu sebenarnya Allah uji dan kalian itu mampu buat melewatinnya. Bener banget ya, gue setuju banget. Tuh, kalian semua semangat, jangan berpikiran negatif terus. Ya, positif aja positif. Yo, Ya mungkin. Oh, daripada kita ngomong. Golong nih. Oh, udah selesai berarti. Ya mungkin itu aja dari kami. Ada lagi? Cukup, udah Ya, cukup. kita cukupkan. Kembali lagi bersama kami Di channel Ada apa sih sebenarnya? Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ninja. Musim. Thank you, Bang. Lagi musim. Thank you, Bara ya. Thank you, Bara. Thank you, Bara. Thank you. Ya, Thank you. oh, belum. Oke.